Selamat pagi. Renungan firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tema kesetiaan nurani yang menentang arus zaman. Ada kisah seorang bernama Franz Jagerstatter yang lahir pada tahun 1907 di Austria. Ia adalah seorang petani sederhana dan Kristen yang taat. Hidupnya berlangsung jauh dari pusat kekuasaan dan perhatian publik. Pada masa Perang Dunia Kedua, ia dipanggil bergabung dengan tentara Nazi. Ketika hampir seluruh masyarakat di sekitarnya mengikuti perintah negara tanpa banyak pertanyaan, Franz Jagerstatter memilih mendengarkan suara nuraninya. Ia meyakini bahwa iman kepada Tuhan tidak dapat disatukan dengan kesetiaan kepada ideologi yang menindas dan membunuh. Keputusan itu membuatnya dicap sebagai pengkhianat dan orang bodoh. Tekanan datang dari berbagai arah. Ia diminta memikirkan keluarganya, masa depannya, dan keselamatan dirinya. Banyak orang berkata bahwa satu tanda tangan tidak akan mengubah apapun. Namun bagi Franz, ketaatan kepada Tuhan tidak dapat ditawar. Ia memilih menanggung konsekuensi daripada hidup dengan hati yang mengkhianati imannya. Kesetiaannya berakhir di hukuman mati. Franz dieksekusi pada tahun 1943 karena menolak sumpah setia kepada rezim tersebut. Namun kisah hidupnya tidak berhenti di sana. Bertahun-tahun kemudian dunia melihat bahwa keberaniannya adalah kesaksian iman yang murni. Franz mengajarkan bahwa melawan arus demi kebenaran mungkin membawa kehilangan di dunia ini, namun memiliki makna kekal di hadapan Tuhan. Kisah Franz Jagerstatter mengingatkan kita bahwa iman sejati sering diuji pada titik yang paling sunyi. Ia bukan pemimpin besar atau tokoh terkenal. Ia hanya seorang biasa yang memilih mendengarkan suara nuraninya di hadapan Tuhan. Ketika hampir semua orang mengikuti arus demi keselamatan diri, ia memilih taat meski tahu konsekuensinya berat. Franz mengajarkan bahwa iman bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan keputusan hidup. Ia percaya bahwa hidup yang selamat namun mengkhianati kebenaran bukanlah hidup yang utuh. Kesetiaannya menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan memiliki nilai kekal, sekalipun dunia tidak menghargainya. Mari kita memeriksa kembali kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika nurani diterangi firman-Nya dan kita memilih taat, Tuhan memandangnya sebagai iman yang berharga, iman yang berkenan di hadapan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh belajar tentang kesetiaan sekalipun mungkin ada banyak tantangan kesulitan yang kami hadapi. Tuhan memberkati kami sebagai pendengar sabda-Mu agar kami melakukannya dalam hidup. Kami periksa diri kami masing-masing. Apakah kesetiaan itu masih menjadi bagian dalam hidup kami? Setia sebagai suami, istri, papa, mama, anak-anak, pekerja di mana saja kami berada, di kantor, di gereja, di ladang, di sawah. Kami setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami sekalian. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Ada jamahan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, kesembuhan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Baik yang ada di sini, di Kupang, atau di mana saja mereka berada, penghiburan berasal daripada Tuhan. Berkati kami sekalian, dan biarlah kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.